Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan masih di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa kita hari ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepadanya, walaupun masih secara online. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan diri mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengoreksi diri kita, dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyadari akan keberdosaan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam satu minggu yang sudah kami lewati, ada dosa-dosa yang kami lakukan lewat tutur kata kami, pemikiran kami, tingkah laku kami, dan segala apa yang kami rencanakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh dipersiapkan hati dan pikiran kami untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga ibadah pada pagi ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan menyegarkan jiwa kami. Berkatilah di Advent yang pertama ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempunyai hati yang sukacita dalam menyongsong akan kelahiran Tuhan. Dan kami berdoa bila Tuhan Engkau memberkati setiap kami, supaya kami memaknai Advent yang pertama ini dengan sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, yang mengingatkan kita bahwa saat itu umat Israel berada dalam masa gelap dan suram. Mereka sungguh menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat yang dapat menolong mereka, yang akan menyatukan umat Tuhan dan memberikan damai sejahtera dan pengharapan. Saat ini, kita pun sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dialah Juru Selamat yang akan membawa sukacita keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Mari kita serukan, "O datang Immanuel." Seperti halnya bangsa Israel yang begitu merindukan kedatangan penolongnya. Saat ini kita pun demikian. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus rela turun ke dunia, menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Apabila saat ini mungkin di antara kita ada yang mengalami persoalan hidup yang amat berat, bertahanlah. Jangan lupa bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang setia dan selalu mengasihi kita.
Dia sanggup menolong hidup saudara. Dia sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita mempersiapkan diri, kita mau memberikan hati kita. Kita mau memujikan. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Yesus. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan, membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat melihat, mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menguatkan, memperbaharui iman kerohanian setiap kami, khususnya untuk setiap jemaat Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong setiap kita. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah panti asuhan pada Perang Dunia yang kedua, di sana ada suatu kejadian, yaitu pemimpin dari panti asuhan itu suatu hari dia menemukan bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan itu setiap malam mereka sulit tidur. Kemudian mereka melakukan penyelidikan apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga anak-anak yang ada di panti itu mereka pada malam hari ini, pada malam hari, pada waktu mereka mau tidur, mereka tidak bisa tidur dengan baik. Dan setelah mereka menyelidiki, ada seorang ahli memberitahu kepada mereka, berikan kepada setiap anak setiap malam sebelum mereka tidur, setiap anak sebuah roti. Dan biar mereka memegang roti itu untuk tidur. Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, setelah mereka atau pimpinan panti itu melakukan hal ini, ternyata anak-anak yang ada di panti itu mereka dapat tidur dengan nyenyak. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dengan memberikan sebuah roti dan mereka pegang roti itu, anak-anak di panti itu bisa tidur dengan nyenyak? Karena mereka merasa mempunyai suatu jaminan, mempunyai suatu harapan pada esok hari ketika mereka bangun tidur, mereka masih memiliki makanan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap manusia yang hidup di dalam dunia perlu memiliki pengharapan. Ketika seorang manusia sudah tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya, maka mereka tidak sanggup, tidak mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama George Eastman. George Eastman pada abad yang lalu, pertengahan abad yang lalu, adalah seorang yang sangat sukses karena dia pemilik pabrik Kodak, kamera Kodak. Kemudian apa yang terjadi dengan Bapak George Eastman ini? Memang dilihat dari sisi manusia, dia ada seorang yang sangat sukses. Dia memiliki pabrik Kodak yang besar di New York. Kemudian dia memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi ketika kita membaca kisah hidupnya, ternyata George Eastman mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena dia merasakan bahwa hidup ini tidak ada artinya.
Meskipun dia seorang yang kaya, memiliki segala-galanya secara material di dalam hidup ini, tetapi dia merasa tidak ada gunanya hidup dalam dunia seperti ini. Dia hidup dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan, akhirnya dia mengambil jalan pintas seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini di dunia ini? Apakah hidup kita memiliki harapan? Kehidupan modern selalu penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Ketidakstabilan ekonomi secara global, gejolak sosial, sakit penyakit yang belum ditemukan obatnya seperti COVID-19 pada saat ini, bahkan kematian orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita menghadapi semuanya ini, seringkali kita merasakan tidak tenang hidup kita. Kita merasa tidak bahagia, tidak ada rasa damai, dan seakan tidak ada harapan di dalam hati kita. Namun Allah Bapa kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan hidup kekal kepada kita. Sehingga kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang merasa cemas dan gelisah karena apa yang dunia berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang tidak dapat rusak, yang tidak dapat hancur, dan yang tidak dapat binasa. Banyak orang menaruh pengharapan mereka pada harta benda yang mereka miliki. Banyak orang menaruh pengharapan mereka pada bangunan, rumah, saham, emas, dan lain sebagainya. Beberapa orang menaruh pengharapan mereka pada orang tertentu atau bahkan sistem politik tertentu. Tetapi mereka akan segera menemukan bahwa semuanya itu tidak menentu, akan berubah dan segera berlalu. Ternyata semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah seperti ini. Fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, naik turunnya harga, dan perubahan sosial serta keadaan yang tidak stabil. Apa yang kita dapat harapkan dari semuanya ini? Dengan situasi dan kondisi saat ini, sulit bagi kita untuk memiliki ketenangan, damai sejahtera di dalam hati kita, dan sulit juga bagi kita untuk tidak merasa khawatir. Di dunia ini tidak ada yang tetap, tidak ada sesuatu yang permanen. Semua bersifat sementara dan dapat berubah, sehingga dunia ini tidak dapat memberikan suatu kepuasan dan kedamaian sejati di dalam hidup ini. Apa yang kita harapkan dengan dunia yang seperti ini? Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Dan Tuhan juga memberitahu kepada kita, karena pengharapan kita dapat miliki di dalam Tuhan, maka kita harus bersukacita hidup di dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini memang ada berbagai macam pencobaan dan penderitaan.
Kita akan sedih untuk sementara waktu dan kita akan mengalami masalah kekhawatiran, kesulitan, kesedihan, dan kecemasan. Saudara, namun kita dapat hidup bersuka cita karena kita adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan karena Tuhan kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Jerry Sittser. Jerry Sittser adalah seorang penulis buku, kemudian seorang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kisah hidupnya dia mengisahkan suatu hari dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke cagar alam Indian di sebuah pedesaan. Kemudian dikatakan mobil atau minibus yang mereka tumpangi itu ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang yang mabuk dengan kecepatan 85 mil per jam. Maka pada saat itu terjadi suatu kecelakaan yang sangat dahsyat. Dikatakan Jerry menatap dengan panik bagaimana istrinya yang bernama Linda yang dia kasihi, kemudian ibunya dan anak perempuannya, mereka bertiga tewas di depan matanya di dalam kecelakaan itu. Kemudian dikatakan hari itu Jerry mengalami kehilangan yang teramat besar. Dia menulis di dalam pengalamannya, di dalam bukunya, dia berkata demikian: perempuan yang telah saya nikahi selama 20 tahun meninggal. Kemudian dia berkata Diana Jane adalah istri yang dia kasihi. Anak kami yang ketiga meninggal. Ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya juga meninggal. 3 generasi pergi dalam sekejap. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi bila hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita juga akan sangat bersedih, sangat bergumul, atau juga bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan pencobaan yang berat seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti apa yang dialami oleh Jerry. Jerry waktu itu juga tidak mengerti. Dia sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang begitu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tetapi apa yang dilakukan Jerry selanjutnya? Meninggalkan Tuhan? Tidak, dia tetap mengikut Tuhan meskipun kehidupannya penuh pergumulan dan pahit rasanya. Dia katakan semenjak itu tahun-tahun hidupnya dilewati dengan pergumulan yang berat. Tetapi Jerry berkata dia tidak merasa sendirian. Dia berkata demikian dalam bukunya, duka cita yang saya rasakan pahit sekaligus manis. Jiwa saya masih berduka, namun saya bangun setiap hari dengan sukacita. Allah menumbuhkan jiwa saya, membuatnya lebih besar dan mengisinya dengan dirinya. Hidup saya sedang diubahkan. Meskipun saya mengalami kesakitan, saya percaya bahwa hasilnya pasti akan indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuktikan kemurnian iman kita, dikatakan bahwa Tuhan seringkali juga mengizinkan kesulitan pencobaan kita alami dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jerry di tengah-tengah kesulitan masih bisa memiliki kekuatan dan sukacita seperti itu karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Inilah sukacita surgawi yang tidak ditentukan oleh keadaan dan kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Sebenarnya melalui pencobaan dan kesulitan kita alami dalam hidup ini akan memproses kita supaya iman kita terus bertumbuh dan juga supaya kita semakin dewasa secara rohani. Memang dunia ini penuh dengan kesedihan, kesulitan, penderitaan, kekacauan dan kegelisahan. Tetapi setelah kita mengalaminya, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat bila kita meresponnya dengan benar. Kita adalah orang yang memiliki pengharapan, dan pengharapan kita itu nyata karena Kristus adalah pengharapan kita, dan Kristus Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang hidup.
Saat Kristus lahir, sekelompok gembala, mereka mengembalakan domba di malam hari seperti biasanya. Para gembala ini tidak berbeda dengan orang-orang lain yang ada di dunia. Mereka juga memiliki kekhawatiran, kebutuhan, kekurangan, kecemasan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di malam yang gelap itu dikatakan oleh firman Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Dan seorang malaikat menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran juru selamat kepada para gembala. Sejak saat itu, hidup mereka penuh dengan pengharapan dan hidup mereka penuh dengan sukacita. Mungkin saat ini hidup kita seperti malam atau seperti di dalam lembah kekelaman. Tetapi ingatlah Tuhan selalu menyertai kita. Kemuliaan Tuhan akan bersinar, Ia akan menghapus kegelapan, Dia akan membawa halaman baru dalam hidup kita dan memberikan kita harapan baru. Harapan baru yang Tuhan berikan adalah karya keselamatan Kristus yang mendamaikan diri kita dengan Allah dan memungkinkan kita untuk hidup memuliakan Tuhan dan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, dan damai Tuhan akan memenuhi hidup kita. Meskipun saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kemuliaannya akan bersinar di malam yang gelap, bersinar menyinari hati kita, akan menghilangkan kegelapan yang ada di hidup kita, sehingga kita dapat memiliki kedamaian dan sukacita sejati. Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang berpengharapan seperti itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dalam Yohanes ayat pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-14 berkata demikian, firman itu telah datang, firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Kristus firman menjadi daging, mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa kejahatan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Apa masalah terbesar manusia? Adalah dosa. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut, dan manusia tidak mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik pendidikan, baik agama, kepercayaan dimiliki manusia, baik kemajuan teknologi, baik politik, uang, harta, dan semuanya ini tidak mampu menyelesaikan dosa manusia. Sekaya-kayanya manusia, sepandai-pandainya manusia, manusia harus berhadapan dengan upah dosa, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun bisa terhindar, dan juga tidak seorang pun bisa lepas ketika kematian itu datang di dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan berkata, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni dan mereka dapat memiliki hidup yang kekal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia mau datang ke dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini? Yaitu hal yang kedua, Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah sekaligus untuk menyatakan kebutuhan manusia yang terbesar. Dia menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa kebutuhan manusia yang terbesar? Yaitu kasih dan pengampunan. Manusia membutuhkan kasih dan pengampunan dari Allah. Anugerah ini hanya dapat diberikan kepada orang yang dipilih dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang terjadi jika Kristus tidak datang ke dalam dunia ini?
Jikalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, maka kita sebagai manusia tidak akan memiliki keselamatan dan kita akan binasa di dalam dosa kita. Kemudian jikalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka manusia tidak akan memiliki sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Dan yang ketiga, kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka manusia tidak akan memiliki pengharapan hidup yang kekal. Dalam kehidupan kita mengalami kekhawatiran, penderitaan, kecemasan. Namun setelah kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dan karyanya di dalam hidup kita, maka kekhawatiran akan berubah menjadi sukacita dan kecemasan akan berubah menjadi kedamaian yang akan membuat kita memiliki pengharapan dan memiliki iman untuk menempuh perjalanan dalam hidup ini. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa masa depan kita dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus terus menyertai kita, memberi kekuatan dan pengharapan. Ada sebuah kisah yang menceritakan ada seorang pria di Amerika. Dia memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Tetapi hidupnya terpuruk sampai dia tidak mampu untuk mengganti nomor plat mobilnya yang sudah lewat, yang sudah kadaluarsa nomor polisinya dari mobilnya. Dia di dalam keadaan seperti itu, tetapi dia setiap hari harus menggunakan mobil itu untuk keluar masuk rumah melakukan aktivitasnya. Maka suatu hari ketika dia menggunakan mobilnya itu, dia mengendarai mobil itu, dia dihentikan oleh seorang polisi. Ketika polisi itu sedang menulis mau memberikan surat tilang kepada dia, maka pria ini menjelaskan kepada polisi karena dia dalam keadaan sulit, kehilangan pekerjaan, maka banyak tagihan yang belum dia bisa bayar dan dia tidak mempunyai uang untuk mengganti nomor plat mobil itu. Tetapi dikatakan dalam kisah itu polisi mendengarkan apa yang dia katakan, lalu menyerahkan surat tilang itu kepada dia dan polisi itu pergi. Tetapi ketika dikatakan dia membuka melihat kertas yang diberikan oleh polisi lalu lintas tadi, ternyata itu bukan surat tilang tetapi secari kertas yang di dalamnya ada $100. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu dia begitu terharu. Polisi yang harus menilang dia, tetapi justru polisi itu memberikan dia uang $100. Lalu dikatakan dia saat itu menangis dengan sangat terharu. Mengetahui hal itu kemudian dikatakan kakeknya menulis surat ke kantor polisi untuk berterima kasih kepada polisi yang baik itu. Sesudah hal ini diketahui oleh banyak orang, maka polisi itu berkata demikian. Dia berkata, inilah yang dapat dan harus saya lakukan karena dia lebih membutuhkan daripada saya. Itu jawaban polisi. Kemudian saudara, setelah hal ini berlalu, pria itu mendapatkan pekerjaan baru dan hidupnya mulai membaik. Dia menyelesaikan semua masalah keuangan dan utang-utangnya. Maka suatu hari ketika dia diwawancarai, maka dia berkata demikian. Dia berkata, dalam masa hidupku yang paling sulit ada seseorang dan orang itu adalah seorang polisi. Dia berkata, dia tidak memberikan saya surat tilang, tetapi dia memberikan saya uang untuk menolong saya. Kejadian ini sungguh tidak dapat saya lupakan, dan melalui kejadian ini telah membuat hidupku mengalami pembaharuan sekali lagi di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menjaga dan memeliharanya karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan, dan kasih Tuhan datang kepada dia melalui seorang polisi untuk memperbaharui hidupnya. Saudara, saya tidak mengetahui bagaimana keadaan setiap kita. Mungkin hari ini meskipun ada tantangan kesulitan, tetapi hidup kita masih diberkati oleh Tuhan.
Dan Tuhan mungkin ingin kita seperti polisi itu, melihat kesulitan orang lain dan menolong mereka. Atau mungkin kita juga seperti pria tadi yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan karena kondisi dan keadaan saat ini. Sehingga kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapi tantangan kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan nyata dan mengetahui segala pergumulan kita. Dia bisa memakai orang lain seperti polisi tadi. Dia bisa memakai berbagai cara. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk menolong kita dan menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Dia memimpin kita, senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Marilah kita berpegang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita yang sejati. Tuhan akan terus memelihara dan memimpin hidup kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang ada untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita dapat menghadapi hari ini dan hari esok karena Tuhan kita hidup. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa kita, karena Dia mengasihi kita dan memberikan Yesus Kristus kepada kita. Meskipun untuk sementara waktu kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami kesedihan, kita akan mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini, namun kita memiliki pengharapan akan hari esok. Karena Kristus telah datang ke dalam dunia untuk memberikan pengampunan dan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Kristus adalah pengharapan umat manusia dan Kristus adalah pengharapan kita. Tanpa Kristus semuanya sia-sia dan tidak berarti. Kita adalah orang yang berpengharapan karena janji Tuhan yang diberikan di dalam firman-Nya, yaitu dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan ke-5. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan Wahyu 21 ayat 3 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang memberikan pengharapan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Meskipun ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, kesedihan dan penderitaan dalam hidup ini, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu akan menyediakan, membuka jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah kami mau menunggu, biarlah kami mau berharap kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong kami, dan Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendoakan beberapa hal pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persiapan Natal tahun 2020 ini. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan beri hikmat kepada panitia Natal gabungan umum dan juga panitia Natal rayon ataupun pos PI.
Di dalam memikirkan acara, mempersiapkan acara ibadah Natal secara online pada tahun ini, kita juga berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam pergumulan mereka mempersiapkan khotbah Natal dan juga baik di Natal gabungan, Natal Rayong atau Pos PI. Kemudian juga kita berdoa untuk negara Indonesia. Kita menyerahkan keamanan negara bangsa Indonesia menjelang pilkada pada tanggal 9 Desember ini dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian kita juga berdoa untuk pemerintah supaya bisa mengantisipasi dengan cermat segala macam teror yang mungkin sedang direncanakan oleh kelompok tertentu. Kita juga berdoa supaya Tuhan berkenan beri hikmah kemampuan kepada pemerintah di dalam menangani keamanan negara. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan untuk persiapan Natal pada bulan Desember ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami menyerahkan panitia Natal umum, panitia Natal Rayong dan Pos PI yang sedang mempersiapkan acara dan ibadah Natal. Kami berdoa mereka yang akan menyampaikan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mereka akan yang memimpin, mengisi acara, bermain musik, segala persiapan ini Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Supaya setiap jemaat Tuhan bersatu hati untuk menyediakan, mempersiapkan suatu kebaktian Natal secara online. Kami berdoa biarlah melalui acara Natal pada tahun ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam kebaktian Natal, Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap anak Tuhan. Tuhan memperbaharui kehidupan kami, Tuhan yang akan menguatkan iman kami supaya jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Meskipun perjalanan hidup di dunia bukan perjalanan yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani dan mengakhiri hidup kami. Kami berdoa biarlah apapun yang terjadi dalam hidup ini kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mau hidup sesuai kehendak Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Tuhan jaga kesehatan mereka supaya mereka tidak terpapar, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat ini. Kami berdoa Tuhan pelihara hidup mereka. Kami berdoa juga menyerahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan banyaknya orang yang tertular dan terpapar oleh COVID-19 ini, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, supaya dapat menemukan satu obat yang bagaimana bisa mengobati orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan menyerahkan pemerintah ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada presiden dan jajarannya dan semua perintah yang ada untuk bersatu hati membangun negara dan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan menjaga bangsa ini dari serangan-serangan atau dari orang-orang kelompok tertentu yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan terus berkarya di dalam negara bangsa Indonesia ini, supaya kami dapat melihat Tuhan sendiri menyatakan kuasa dan kehendak-Mu, lebih banyak dapat melihat banyak orang dapat percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Yang menyerahkan pilkada pada tanggal 9 Desember ini, demikian juga stabilitas keamanan bangsa kami, ekonomi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin, menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kembali kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan sungguh menegur dan mengingatkan setiap kita yang telah mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh semakin menguatkan kita dan kita dapat menghidupinya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menaruh harapan dan iman kita hanya kepada Yesus Kristus Sang Penebus. Dialah satu-satunya harapan bagi kita umat tebusannya. Dan kepada setiap kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari sama-sama kita pujikan harapanku. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tiada yang mustahil bila ada Yesus. Karena kasih Yesus sungguh sempurna bagi setiap kita. Mari menaruh harapan di dalam Yesus. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia,
imanku tetap teguh, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Allah yang setia dan selalu mengerti setiap pergumulan kami. Bahkan di saat kami melewati lembah yang gelap, Kau selalu ada berserta kami dan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan, kini saatnya kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berikan dengan setulus hati dan penuh ucapan syukur. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Berikan hikmat-Mu kepada para pengurus yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu, menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali dan biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati.